Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para pejuang CPNS dan P3K tahun 2021. Kali ini channel YouTube Rahmat Heldi HS akan membahas tentang soal tes wawancara CPNS atau P3K 2021. Soal tes wawancara ini menjadi penting bagi para calon agar ketika semua soal ujian lulus, maka Anda akan masuk kepada tes wawancara. Banyak sekali para pegawai negeri yang gugur karena mereka tidak bisa menjawab tes wawancara. Pada kesempatan kali ini, channel YouTube Rahmat Heldi HS akan membahas tentang soal tes wawancara. Mohon bisa dipahami dan dihafalkan agar Anda lulus. Jangan lupa juga ya, komen dan subscribe channel ini karena di dalamnya akan membahas soal-soal CPNS. Insya Allah Anda semua bisa lulus menjadi calon pegawai negeri sipil dan juga P3K 2021. Baik, tidak lama lagi kita akan coba masuk kepada soal-soal pertanyaan tes wawancara. Nah, soal pertama, nanti Anda akan diajukan satu pertanyaan. Pertama soalnya adalah, apa tujuan dan motivasi Anda ikut daftar menjadi P3K? Itu pertanyaan pertama. Wajib Anda jawab, 1. Saya ingin mengabdi dan berkiprah untuk negara dan melayani kebutuhan masyarakat. Yang kedua, berusaha mengembangkan diri untuk menjadi pegawai P3K yang mandiri dan profesional. Itu jawaban motivasi Anda ikut daftar menjadi P3K. Mohon diingat, boleh juga nanti dicatat. Kita lanjut ke pertanyaan wawancara yang kedua. Apa motivasi Anda jadi P3K? Wajib Anda jawab, menjadi guru adalah cita-cita mulia saya untuk bisa mengabdi pada negara dan bangsa, sekaligus melayani masyarakat dalam hal ini siswa, dan juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Kalau Anda ditanya motivasi, Anda harus menjawab seperti yang ada pada teks yang sudah saya tuliskan ini. Mohon diingat dan juga mohon dihafalkan ya, agar Anda tidak grogi menghadapi tes wawancara. Masuk ke pertanyaan nomor 3. Bila nanti Anda lulus P3K, apakah Anda siap ditempatkan di mana saja? Wah, ini pertanyaan ini yang kadang membuat para calon pegawai negeri merasa kebingungan, merasa tidak yakin, bahkan juga ketakutan mendengar ditempatkan di mana saja. Barangkali dalam pikirannya dikirim ke Aceh, dikirim ke Papua, atau bahkan ke daerah-daerah lain. Tetapi tenang saja, wajib Anda jawab, saya siap mengabdi di mana saja di seluruh Indonesia. Karena ini sudah menjadi konsekuensi pengabdian terhadap negara dan bentuk proporsionalitas guru yang dituntut untuk mencerdaskan generasi bangsa. Anda harus menjawab seperti itu agar bisa meyakinkan pewawancara. Tapi kalau Anda ragu, maka dipastikan Anda tidak lulus. Pertanyaan yang keempat, jika ada pertanyaan perbedaan pendidikan dan pengajar, mohon maaf, jika ada pertanyaan perbedaan pendidik dan pengajar, di sini katanya pendidikan ya, salah ini ya. Jika ada pertanyaan perbedaan pendidik dan pengajar, maka wajib Anda jawab, seorang pendidik sudah pasti bisa mengajar, namun seorang pengajar belum tentu bisa mendidik. Seorang guru dituntut keduanya bisa mengajar dan juga mendidik. Itu pertanyaan untuk nomor 4 kalau Anda ditanya tentang perbedaan pendidik dan perbedaan pengajar. Seorang pendidik sudah pasti bisa mengajar, namun seorang pengajar belum tentu bisa mendidik. Seorang guru dituntut keduanya bisa mengajar dan juga mendidik.
Lanjut ke nomor 5. Mohon diingat ya kawan-kawan ya, karena ini kalau keluar Anda sudah harus siap menjawab pertanyaan-pertanyaan tes wawancara ini. 5. Apa pendapat Anda tentang guru profesional? Apa pendapat Anda tentang guru profesional? Wajib Anda jawab, guru profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi. Pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Ya, ini yang terangkum di dalam tugas guru ya. Apa pendapat Anda tentang guru profesional? Anda tinggal diingat-ingat. Jawabannya adalah guru profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi. Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial ya. Ini sudah sangat hafal ya kalau para guru ya. Kita ke nomor 6. Tes wawancara nomor 6. Apabila Anda diangkat jadi ASN atau P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Berikan alasan Anda. Lagi-lagi pertanyaan ini muncul untuk menguji keteguhan Anda. Apakah Anda yakin bisa ikut? Dan jawaban Anda bisa meyakinkan pewawancara? Nah, pertanyaannya dimunculkan lagi seperti tadi. Maka wajib Anda jawab, saya bersedia ditempatkan di mana saja. Karena saya meyakini bahwa saya sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Dan saya tidak perlu khawatir dimanapun saya bekerja. Tetap harus bersikap profesional. Ini pertanyaan nomor 6 ya. Harus meyakinkan, jangan grogi apalagi ragu. Kalau Anda grogi atau ragu, maka pewawancara memberikan nilai tidak bagus kepada Anda. Karena Anda takut dikirim ke wilayah Indonesia di tempat yang lain. Maka harus yakin jawabannya. Pertanyaan wawancara nomor 7. Apa pendapat Anda tentang Pancasila sebagai dasar negara dan wujud nyata Anda dalam hal tersebut? Ya. Wajib Anda jawab, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Artinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Adapun untuk implementasi saya adalah saya harus bisa mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam hal mendidik dan berperilaku. Dan saya juga akan menjadi garda terdepan untuk penanaman nilai-nilai Pancasila ini, terutama untuk para siswa di sekolah. Ini berkaitan dengan dasar negara dan apa yang harus Anda lakukan kalau sudah menjadi pegawai negeri, terutama terhadap kaitannya dengan Pancasila. Anda harus menjawab dengan yakin dan penuh keyakinan agar pewawancara melihat Anda adalah orang yang serius ikut dalam CPNS ini sehingga kemudian Anda bisa lulus. Oke, ini pertanyaan 8, tidak salah ini pertanyaan yang terakhir. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme aparatur sipil negara? Pendapat Anda tentang profesionalisme aparatur sipil negara. Wajib Anda jawab, ASN yang profesional adalah ASN yang mumpuni dalam jabatan. Sebagai ASN yang meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Ya, jawaban tentang profesionalisme aparatur sipil negara adalah ASN yang profesional adalah ASN yang mumpuni dalam jabatan. Sebagai ASN yang meliputi sebagai ASN yang profesional, yakni meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Ya, sekali lagi, jika Anda ditanya apa pendapat Anda tentang profesionalisme aparatur sipil negara, wajib Anda jawab, ASN yang profesional adalah ASN yang mumpuni dalam jabatan. Sebagai ASN profesional, maka kita dituntut mampu memiliki kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural ya.
Selamat mengikuti tes wawancara, semoga Anda lulus di tahun 2021 ini. Jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan Anda akan terus diberikan informasi-informasi dan tes-tes soal tentang CPNS dan P3K tahun 2021. Ketemu lagi dalam tayangan CPNS, soal dan lain-lain di YouTube Rahmat Heldi HS. Terima kasih.